kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah, sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Special Report. Bersama saya Dirana Sution, inilah Special Report selengkapnya. Pemirsa, pertarungan pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang semakin memanas. Selain diisi oleh sejumlah tokoh Sumatera Utara yang cukup dikenal hingga ke tingkat nasional pada pertarungan memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara ini, juga terdapat wajah baru serta tokoh fenomenal Sumatera Utara yaitu Syamsul Arifin yang kembali berniat bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Sumatera Utara. Siapa sajakah nama tokoh yang akan bertarung pada Pilgubsu 2018 mendatang? Simak liputannya di Special Report Pertarungan Panas Sumut 1. Teka-teki bahwa tokoh fenomenal Sumatera Utara Syamsul Arifin yang banyak diprediksi masyarakat tidak akan ikut bertarung pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 mendatang akhirnya terbantahkan. Meskipun pernah tersandung kasus hukum, namun mantan Bupati Langkat 2 periode sekaligus mantan Gubernur Sumatera Utara ini ikut mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 mendatang. Hal ini ditandai dengan pengambilan formulir pendaftaran pada tim penjaringan PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting Medan pada Senin pagi di hari pertama usai cuti Lebaran, dan juga mendaftar ke tim penjaringan P3 di Jalan Raden Saleh Medan pada Senin sorenya. Saat mengambil formulir pendaftaran, Syamsul Arifin diwakili tim relawannya dari komunitas pedagang keliling, nelayan, dan abang becak. Tim Syamsul diterima pengurus DPD PDI Perjuangan, diantaranya Sekretaris DPD Sutarto dan Wakil Ketua DPD Lancar Syahaan, Jumiran Abdi, Alamsah Hamdani, dan Mangapul Purba. Kepada wartawan, para pendukung Syamsul mengaku mereka melakukan hal ini karena merasa Syamsul Arifin menjadi sosok yang tepat dan pantas memimpin Sumut untuk 5 tahun ke depan. Syamsul Arifin yang memiliki slogan sahabat semua suku dinilai sering membantu orang susah tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi kami rakyat kecil, kami tidak mau lapar, kami tidak mau miskin, dan kami tidak mau susah. Kami memohon kepada PDIP Perjuangan, tolong kami terima lamaran kami, Bapak Haji Syamsul Arifin menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Setelah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumatera Utara di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, tim relawan Syamsul Arifin kemudian bergerak ke Sekretariat P3 Sumut di Jalan Raden Saleh Medan. Tim yang mengenakan kaos berwarna ciri khas Melayu Deli ini juga mengambil formulir pendaftaran untuk Syamsul Arifin. Ada juga tokoh baru lainnya yang diprediksi juga akan ikut bertarung pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang. Edi Rahmayadi lahir di Sabang Aceh 10 Maret 1961. Meskipun terhitung pendatang baru, namun pria lulusan Akademi Militer tahun 1985 ini merupakan tokoh nasional. Kedekatan Edi dengan pendiri Partai Gerindra, Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto menjadikan kansnya untuk melangkah ke Pilgub Sumut 2018 terbuka lebar. Selain masih aktif menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Pangkostrat, Edi juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016 hingga 2020. Namun belum ada kepastian apakah putra asli Melayu Deli ini akan ikut bertarung pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara ke depan. Karena setiap ditanya wartawan, Edi Rahmayadi belum bersedia bicara belak-belakan. Mantan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan ini malah menyatakan kalau dirinya memutuskan hendak maju sebagai bakal calon gubernur Sumut periode 2018-2023, maka langkah pertama yang harus ditempuhnya adalah meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjawab pertanyaan wartawan bahwa banyak masyarakat Sumatera Utara yang memintanya untuk maju bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Sumatera Utara, Edi mengaku sangat berterima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan masyarakat Sumatera Utara kepada dirinya. Tokoh Sumatera Utara lainnya yang juga digadang-gadang masyarakat agar ikut bertarung di Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang adalah Maruli Siahaan. AKBP Maruli Siahaan dinilai banyak orang layak maju dalam pemilihan Gubernur Sumut Juni 2018 mendatang, apalagi yang bersangkutan berlatar belakang penegak hukum. AKBP Maruli Siahaan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara ini dianggap dapat memberi harapan baru Sumut bersih dari korupsi. Maruli Siahaan dinilai pendukungnya layak memimpin Sumatera Utara karena sudah 2 periode Gubernur Sumatera Utara berturut-turut tersangkut masalah hukum. Sebagai anggota Polri yang sudah bertugas puluhan tahun, Maruli Siahaan dinilai bukan sekedar tahu hukum, akan tetapi mengerti dan taat hukum. Dukungan terhadap Maruli Siahaan cukup besar, bahkan melalui media sosial. Relawan Maruli Siahaan dengan gencar mempromosikan kegiatan Maruli Siahaan serta komunitas teman Maruli yang dibentuk untuk mendukungnya. Meskipun hanya sebagai kuda hitam, namun nama Maruli Siahaan yang dikenal wartawan di unit kepolisian dengan sebutan Dansu ini telah memiliki ribuan pengikut di media sosial. Wajah baru lainnya yang saat ini juga digadang-gadang masyarakat agar ikut bertarung di Pilkada Gubsu 2018 mendatang adalah Sahril Tumanggor. Sahril Tumanggor lahir tahun 1970 di Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasudutan. Setelah kuliah dan menikah dengan putri Jawa dari Ponorogo, Sahril Tumanggor menetap di Gresik dan menekuni profesi sebagai wira swastawan, menggeluti mebel dan properti. Bahkan pada tanggal 16 Juni 2017 bulan lalu, Sahril Tumanggor secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ke tim penjaringan PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin, Ginting, Medan. Sahril Tumanggor merupakan orang pertama yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan setelah partai tersebut membuka penjaringan untuk balon Gubsu pada bulan April lalu. Sahril Tumanggor mengaku motivasi dirinya maju pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumatera Utara 2018 karena ingin membenahi Sumatera Utara melalui 10 program yang telah dipersiapkannya. Saya tidak bisa berandai-andai abangnya. Saya hadir kemari mendaftarkan diri berarti saya kan punya harapan, punya peluang. Siapapun saya kira bakal calon kalau memang sudah berani datang ke sekretariat partai politik mendaftarkan diri, berarti kan peluang itu pasti ada. Nah, namun keputusannya kan kita sama-sama menunggu aja kan. Yang punya partai politik kan pihak PDIP, saya kan orang luar datang mendaftarkan diri kan seperti itu. Nah, gini, kita tahu semua di Sumatera Utara PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak ya kan. Jadi dengan saya mendaftarkan diri pada PDI Perjuangan pertama, kalau nggak salah di Sumatera Utara PDI Perjuangan hanya 16%, kalau nggak salah ada 16 kursi. Saya butuh 4 kursi lagi. Dari 4 kursi ini, saya yakin dan percaya sekali ketepatan partai yang saya empat sendiri, partai PKB itu ada 3 kursi. Dan saya yakin sekali P3 juga ada 4 kursi, saya yakin sekali akan mengusung saya. Sumatera Utara dalam rangka mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon gubernur Sumatera Utara di periode 2018-2023 yang insya Allah. Karena saya lahir memang di desa terpencil masuk ke dalam partai. Sekarang memang saya berdomisili di
Pendatang baru lainnya yang saat ini juga digadang-gadang masyarakat agar ikut bertarung di Pilkada Gubsu 2018 mendatang adalah Arya Mahendra Sinulinga atau yang akrab disapa dengan Arya. Arya Mahendra Sinulinga lahir di Kabanjahe, Kabupaten Karo pada 18 Februari 1971 lalu. Arya Sinulinga merupakan seorang tokoh media massa dan politisi muda, pernah menjabat sebagai Direktur Pemberitaan di Media Nusantara Citra MNC Group. Nama Arya mulai ramai diperbincangkan di berbagai media massa, termasuk media sosial, sejak dirinya menggagas Septana Karo. Kisah Arya yang bolak-balik Jakarta Sinabung untuk menggagas Septana Karo banyak diapresiasi. Tak banyak diulas media, Arya Sinulinga justru mendapat tempat di hati masyarakat sebagai sosok yang ikhlas berbuat untuk pengungsi Sinabung. Sebelumnya Arya Sinulinga juga pernah tercatat sebagai sekretaris perusahaan MNC Group dan pemimpin redaksi RCTI. Sebelum memimpin korporasi media, ayah dari 3 orang anak ini dengan istri Indira Beru Brahmana pernah menjabat komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPED Sumatera Utara. Ketika bekerja di KPU Sumut inilah Arya banyak belajar menyusun regulasi penyiaran. Setelah itu, orang-orang mulai melihat kemampuannya dan mengenal putra berdarah suku Karo ini sebagai ahli kebijakan media. Keahlian baru inilah yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi konsultan media dan akhirnya bergabung dengan perusahaan MNC Media. Melihat sosok dan kiprahnya, bukan tidak mungkin Arya Sinulinga akan menjadi saingan berat sejumlah kandidat yang sejauh ini sudah menyatakan diri untuk maju dalam pemilihan orang nomor 1 di Sumatera Utara. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Iya, baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Special Report. Hari ini kita sudah mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa, tentunya di bidangnya masing-masing. Ada Bapak Sutarto, Dr. Andes Sutarto MSI. Beliau adalah sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan. Selamat sore untuk Pak Sutarto, apa kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Muhammad Yusri Isfa, yang mana beliau ini adalah merupakan sebagai akademisi. Selamat sore untuk Pak Yusri Isfa, apa kabarnya untuk hari ini? Sehat ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita hari ini mengangkat topik seputar pertarungan panas Sumut 1. Ini untuk 2018 mendatang memang, cuman untuk hari ini dan di bulan-bulan kemarin juga ini sudah sibuk masyarakat mungkin memperbincangkan ini juga. Nah, ini sebenarnya untuk Bang Yusri Isfa sendiri dulu ya, sebagai akademisi. Saya mungkin ingin bertanya kepada Anda, seberapa panas mungkin Abang sendiri menilai bursa pencalonan untuk Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang ini, Bang? Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang tahun ini merupakan tahun-tahun politik ya. Suasana persiapan pemilu gubernur Sumatera Utara 2014 itu ya aromanya sudah semakin terasa. Ya, kita juga di lingkungan kampus ya sudah banyak juga melakukan semacam ya asesmen ya. Kira-kira pasangan mana yang atau calon mana nanti yang paling cocok memimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan ini. Ya, memang suasana itu sudah cukup terasa, apalagi masalah politik ini kan selalu saja berubah-ubah ya situasinya dari kontestan pemilu itu. Kadang-kadang yang kita prediksi calonnya ini atau berubah menjadi ini. Tapi tentu kita selalu memberikan masukan-masukan kira-kira parameter-parameter apa yang menjadi calon pemimpin Sumatera Utara ke depan ini. Menurut Abang sendiri, apakah sama ini yang diharapkan masyarakat Sumatera Utara dari yang tahun-tahun kemarin dengan yang tahun ini? Apakah mungkin yang tahun ini ada lebih diharapkan yang lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin diinginkan masyarakatnya? Ya, pastinya pertama ya masyarakat Sumatera Utara menginginkan kalau ada hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh pemimpin Sumatera Utara yang telah lalu, tentu layak itu hendaknya dipertahankan dan diteruskan. Tetapi
sepertinya masyarakat Sumatera Utara itu juga menginginkan ada terobosan-terobosan yang baru, ya, yang menjadi kewenangan gubernur pada masa yang akan datang. Iya. Ya, terutama fungsi koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah kabupaten kota. Dan tidak hanya itu, bukan hanya koordinasi, tentunya masyarakat sebagai pemilih tentunya harus punya semacam reward juga. Apa manfaat bagi masyarakat terhadap terpilihnya gubernur itu? Sebab nanti di kabupaten kota kan juga ada pemilu kepala daerah. Iya, betul. Kabupaten kota. Lalu apa sebenarnya yang bisa dirasakan dengan hadirnya gubernur yang baru bagi masyarakat Sumatera Utara? Intinya mungkin masyarakat Sumatera Utara menginginkan terobosan-terobosan baru, mungkin yang diharapkan seperti itu. Nah, salah satunya mungkin dari Pak Sutarto sendiri, ini sekretaris DPD PDI Perjuangan. Nah, ini bagaimana mungkin untuk calon-calonnya untuk di Gubernur Sumatera Utara nanti? Ya, terima kasih, Mbak. 2018 itu ada 171 kabupaten kota dan provinsi pilkada serentak ya, se-Indonesia. Iya. Sumatera Utara ada 8, ya. 7 kabupaten dan 1 kota, yaitu Parang Sidempuan, kemudian Pilgubsu, ya, provinsi. Nah, tentu ada 2 hal atau 2 tahap yang harus kita lihat. Yang pertama adalah tahap internal partai, yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah tahapan yang ada di KPU. Nah, gitu. Nah, sekarang partai politik sesuai jadwal yang akan disusun oleh KPU nanti kan paling tidak dimulai di November dan Desember sampai kepada bulan Juni pelaksanaan. Nah, seluruh partai politik sekarang ini melakukan proses penjaringan. Begitu juga di PD Perjuangan, ada mekanisme yang dilakukan, yaitu tahap yang pertama adalah penjaringan. Sudah kita mulai sejak bulan April sampai dengan bulan Juli nanti akhir. Nah, kemudian setelah dijaring, kemudian penyaringan, setelah itu penetapan. Yeah. Nah, penjaringan ini kita mulai di April sampai Juli. PD Perjuangan Sumatera Utara itu menyampaikan kepada publik, ke masyarakat, silahkan, ya, bagi tokoh masyarakat Sumatera Utara yang memang mempunyai visi misinya untuk membangun Sumatera Utara, silahkan ikut penjaringan di PD Perjuangan. Nanti dijaring. Maka sampai hari ini kita sudah menerima beberapa calon, ya, balon, ya, masih balon, tokoh-tokoh masyarakat sudah mendaftar ke kita, sudah mengambil formulir. Ada Sahril, boleh sebut ya? Silakan. Sahril Tumanggor, ya, itu. Kemudian ada timnya Haji Samsul Arifin, ada timnya dari Ketua Golkar Sumatera Utara, Pak Ngugi Sastepu. Iya. Nah, ini kita tunggu yang lain, ya. Sudah ada juga komunikasi dengan kita, tim dari petahana, yaitu Tengku Eri Nuradi, dan juga timnya yang sering di media juga Pak Jenderal Edi Ramayadi. Nah, ini kan komunikasi secara informal dilakukan. Iya. Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan penyaringan. Nah, penyaringan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sebenarnya visi misinya ketika Anda nanti dicalonkan oleh PDI Perjuangan, apa yang Anda lakukan kalau Anda menang. Iya. Untuk masyarakat Sumatera Utara. Proses ini setelah itu baru kita lakukan survei. Dan akhirnya kita juga akan serahkan ke DPP, itu penetapan oleh DPP partai yang di Jakarta. Dan insya Allah ini di bulan Agustus, di September, itu insya Allah nanti bakal calon gubernur dari PD Perjuangan yang akan diusung, insya Allah sudah dapat namanya, kan itu. Untuk di September nanti ya, ya, Pak, ya? insya Allah September, November kita sudah mendapatkan siapa bakal calon yang akan diusung oleh PDIP. Dari PDIP sendiri, sudah ada belum bayangan-bayangan dari semua calon yang Bapak sebutkan tadi, sudah memenuhi kriteria untuk nantinya menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara? Ya, kami yakin bagi tokoh masyarakat yang memang dia mendaftar apakah ke PDIP Perjuangan atau tempat yang lain, pasti sudah kapabel itu, ya. Sudah teruji, sudah terkabel, tinggal tentu kan partai harus melakukan penyaringan itu, ya. Di samping tadi tokoh-tokoh eksternal partai, tentu PDI itu kan juga punya tokoh-tokoh internal partai, ya. Ada ketua DPD Japorman Saragih, itu, ada Marwarar Sirait, ya, ada Syukur Nababan, dan masih banyak nama-nama dari internal partai yang juga harus kami siapkan ini. Sementara tokoh-tokoh yang tadi adalah tokoh ya dari masyarakat secara eksternal partai. Nah, kenapa kita lakukan itu? Tentu kita ingin melihat bahwa masyarakat Sumatera Utara ini kan ke depan memang butuh sosok yang benar-benar
ya, memang mampu membangun Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Yeah. Nah, siapakah orangnya nanti itu? Tentu ini kami akan apa dulu? Kami akan lihat dulu, kami akan evaluasi, kita akan lihat rekam jejaknya, kita akan lihat integritinya, ya. Nah, oleh karena itu, bagi tokoh-tokoh masyarakat, ya terbuka saja. Supaya apa? Masyarakat juga bisa melakukan evaluasi sekarang. Oke, secara Betul, detailnya mungkin untuk kriteria yang diharapkan dari Ya. kadernya PDI sendiri itu sosoknya seperti apa sebenarnya untuk membangun Sumatera Utara, untuk membuat terobosan-terobosan Ya. di Sumatera Utara? Sumatera Utara ini kan masyarakat kan sangat multi etnik ya. Iya. Multi etnik ya, multi etnis, multi agama. Berarti kan betul-betul heterogen. Nah, oleh karena itu di samping heterogen masyarakatnya, kemudian provinsi Sumatera Utara ini sangat strategis di luar Jawa, maka dibutuhkan sosok yang memang bisa memahami keanekaragaman itu. Oke, sebentar kita tahan dulu. Cukupkah hanya itu? Nanti kita tanya ya ke Bang Yusri Isfa juga. Ada lagi yang lain sebenarnya? Iya, sebentar kita tahan dulu karena kita harus break. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Special Report sesaat lagi. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Iya, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Special Report. Tadi Pak Dr. Andes Sutarto MSI mengatakan bahwasannya sosok yang harus mungkin dimiliki oleh Gubernur Sumatera Utara nantinya itu harus bisa menerima keanekaragaman yang ada di Sumatera Utara karena banyak sekali. Sebelum kita berlanjut ke Pak Sutarto juga, saya mungkin ingin ke Muhammad Yusri Isfa dulu sebagai akademisi. Ini sebenarnya sebelum kita berbicara karakter, apa-apa saja sebenarnya secara umumnya untuk karakter yang harus dimiliki oleh Gubernur Sumatera Utara di kedepannya. Ya, terima kasih Pak Dira ya. Jadi pertama tentu saya melihat dulu dari keberagaman Sumatera Utara itu. Tadi sudah disebut sama Mas Sutarto dari segi religius ya, bahwa Sumatera Utara ini ya multi agama ya di sana. Kemudian multi etnik dan lain sebagainya. Kemudian dari space atau ruang tempatnya ketika nanti dia akan berkuasa memerintah. Ini juga kan Sumatera Utara ini cukup complicated gitu ya. Ya daerahnya itu ada wilayah pertanian, perkebunan, wilayah perikanan, ya hutan dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa Sumatera Utara itu kan menjadi miniaturnya Indonesia. Nah, oleh karena itu saya melihat sosok yang diperlukan ini juga harus sosok yang multi talent ya, multi talenta ya. Jadi makanya seorang calon gubernur ini kan selalu menyampaikan visi ya di setiap kali kampanye kita dengar, hendak membangun Sumatera Utara, hendak mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu ya saya tambahkan, kalaupun tidak menguasai semua kompetensi, paling tidak dia ya harus mengenal wilayahnya. Makanya calon gubernur itu kan berkewarga negaraan Indonesia dibuktikan dengan KTP kan, syarat administratif. Jadi boleh saja, tetapi ya harus berpikir, kenal nggak kita dengan daerah Sumatera Utara ini, mengenal secara geografisnya, mengenal secara etniknya, sejarah keagamannya. Sebab dia akan mengayomi, ya bukan hanya fungsi koordinasi nanti ke depan, tetapi akan mengayomi Sumatera Utara ini. Sementara itu dulu. Oke, baik. Dan kita beralih ke Pak Sutarto tadi ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya harus memahami keanekaragaman yang banyak sekali terjadi, yang banyak sekali terdapat ya di Sumatera Utara ini sendiri. Nah, selain itu, apalagi yang kira-kira yang paling harus wajib dimiliki oleh sosok tersebut? Saya kira bagi PDI Perjuangan dan bagi masyarakat Sumatera Utara Indonesia, seorang Pancasilais. Itu maksudnya bagaimana? Ya. Dia harus kekeh dan kuat mempertahankan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Satu. Kedua, yang Undang-Undang Dasar 45, yaitu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah saya kira platform sebagai ideologi negara. Nah, dengan pemahaman yang komprehensif tadi, maka dia akan bisa paham bagaimana keanekaragaman masyarakat Sumatera Utara. Sehingga secara teknis nanti dia akan bisa mengimplementasikan
apa yang menjadi pikiran-pikiran cerdasnya, apa yang akan menjadi keinginan dia untuk membangun Sumatera Utara. Tadi saya sebutkan bahwa Sumatera Utara ini sangat strategis di luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan pemerintah saat ini luar biasa. Kita dapat beberapa potensi wilayah Sumatera Utara. Sekarang ada Semangke yang sudah mulai tumbuh sebagai pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, kemudian secara nasional. Nah ini kan sangat luar biasa, sehingga kata Mas Yusri tadi benar, memahami potensi wilayah seorang gubernur itu sangat penting. Jangan sampai nanti dia menjadi pemimpin Sumatera Utara, tapi tidak memahami pertama keanekaragaman tadi, dan kedua potensi wilayahnya. Nah, tetapi secara ideologis dia juga harus kuat. Nah, tidak lagi, sehingga dengan ideologi yang jelas tadi kan, Pancasila tadi, dia bisa diterima oleh semua pihak. Karena menjadi gubernur kan tidak jadi gubernurnya partai. Tidak menjadi gubernurnya golongan. Tapi menjadi gubernurnya masyarakat Sumatera Utara yang tadi adalah beraneka ragam. Saya kira itu Mbak Diana. Oke, baik. Nah ini kita ke Pak Muhammad Yusri lagi. Kita ingin bertanya seputar yang kemarin-kemarin itu kan tersandung kasus korupsi. Ya. Nah dari hal yang seperti itu, apa yang harusnya dimiliki oleh sosok seorang gubernur Sumatera Utara nantinya? Oh ya. Ya memang kita mendengar ya ada beberapa sosok, ada salah satu sosok lah katakan yang mungkin dulunya pernah tersandung kasus korupsi. Nah ini bagaimana? Ini tentu publik kan bertanya-tanya, masa orang yang mantan terpidana boleh misalnya. Ya sekalipun masih dalam wacana pencalonan, saya pikir melalui media ini perlu disampaikan juga bahwa seorang yang tersandung pidana itu kan sudah dihukum ya. Secara fisikly sudah dihukum, secara sosial sudah dihukum, ya, secara badaniah juga sudah dihukum. Nah, kalau nggak salah memang ada semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menganulir itu. Artinya bagi mantan-mantan narapidana ini hak politiknya masih diberikan kesempatan untuk mencalonkan kepala daerah. Tetapi ada tetapinya, yang ini harus ditekankan bagi calon kepala daerah. Bagi calon itu nantinya, ya kalau sudah menjadi calon, dia harus jujur mengumumkan kepada publik bahwa dia itu, aku loh mantan narapidana, tapi kini kan sudah tobat, ya sudah ada putusan hukum bahwa saya sudah menjalani hukuman, tentu saya boleh dong mencalon kembali. Nah, dia harus jujur kepada publik sehingga publik itu tidak merasa, sama nggak semua juga orang tahu kan bahwa calon itu pernah terpidana atau enggak. Kalau yang seperti kita sering baca koran, sering membaca medsos, itu mungkin tahu, tetapi para pemilih yang lebih kurang 8 juta di Sumatera Utara ini apa tahu semua kan tidak. Nah ini oleh karena itu dia secara jujur harus sampaikan. Kalau tidak nanti dia bisa didiskualifikasi. Nah, yang bersangkutan harus didiskualifikasi. Ya kita nggak tahu beberapa calon mungkin yang sudah kena terpidana mau masuk Sumatera Utara ya, Mas Sato ya. Saya kira itu. Nah bagaimana dengan tanggapan masyarakat Sumatera Utara yang mengatakan bahwasanya ini untuk gubernur Sumatera Utara harusnya lebih tegas. Ini seperti apa pendapat untuk hal yang seperti ini? Apakah memang Sumatera Utara ini harus mempunyai pemimpin yang tegas dalam arti yang seperti apa sebenarnya? Ya, ke siapa ini? Boleh siapa saja mungkin. Oke, jadi mungkin saya tambahkan ya. Ya, saya pikir tegas itu kan bukan berarti kejam ya kepada masyarakatnya. Tegas itu bisa juga kita artikan ya komitmen ya di dalam memperjuangkan hak-hak publik itu. Di dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya sebagai contoh saja ya, yang bisa dilakukan oleh gubernur ke depan itu kan banyak hal-hal. Ada irisan-irisan antara pemerintah, kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dengan gubernur. Ya, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Ada memang yang sifatnya fungsinya koordinasi. Nah ini bagaimana selama ini mungkin kan kebijakan itu belum dirasakan. Pemilih itu hanya ya semacam diberikan hak libur aja untuk mencoblos. Ya selalu disampaikan bahwa 1 menit di bilik suara tapi menentukan 5 tahun ke depan. Tapi setelah itu apa buat mereka? Di dalam Permendagri sendiri saya kira tugas kewenangan gubernur itu kan sudah diatur. Apa yang menjadi tugas gubernur? Ya, apa yang menjadi hak dasar ada juga yang menjadi non dasar. Tetapi itu wajib dilakukan oleh seorang kepala daerah. Ya, sehingga kalau ini kebijakan-kebijakan ini secara tegas dilakukan, ya masyarakat Sumatera Utara merasa, oh ini loh, aku yang milih kemarin tuh, ini loh gubernur kita yang baru. Di samping hal-hal yang dilakukan oleh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Nah sekarang kan nggak siap pemilihan gubernur, ya udah tugas kemasyarakatan itu dilakukan lagi oleh bupati dan kepala daerah masing-masing tempat.
dia hanya melakukan tugas-tugas rutinitas. Makanya saya sebutkan di awal tadi, dia harus ada terobosan-terobosan yang mengacu kepada tupoksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah itu. Saya kira itu. Pak Sutarto, ini apakah memang sudah ada melibatkan masyarakat juga dalam menentukan nanti pilihan untuk Gubernur Sumatera Utara nanti? Ya, dengan kita umumkan di media, kita umumkan, kita konferensi pers, kita terbuka, silahkan Anda, para tokoh masyarakat Sumatera Utara, baik dari militer, baik dari birokrat, baik dari politisi maupun tokoh agama, silahkan daftar melalui PD Perjuangan. Nah, artinya apa? Masyarakat kita ajak di sini, publik kita ajak masa-masa sekarang ini, silahkan nanti yang daftar ini rekam jejaknya ini dan sebagainya, kan kita buka. Transparan. Untuk masyarakat mungkin sipil atau mungkin masyarakat luas lagi, masyarakat biasa mungkin yang ingin memilih calonnya, seperti itu ada tidak masukan-masukan dari masyarakat luas tersebut? Nah, justru gini, justru masa pendaftaran ini kita ingin mendengar itu. Ada namanya public hearing. Ya. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat kita ajak itu untuk berdiskusi, baik secara formal maupun informal. Supaya apa? Tadi seperti Bang Yusri tadi nyatakan, jangan ada nanti kebohongan publik kan itu. Ya, sehingga masyarakat sekarang kita aja, ini loh si Anu jejak rekam, si A itu jejak rekamnya demikian. Nah, media kan sudah meliput itu. Partai juga harus membuka keran itu. Artinya apa? Ya supaya masyarakat nanti ketika memilih, yang tadi 1 menit, 2 menit tadi, yang berakibat 5 tahun ke depan, itu benar-benar tidak memilih kucing dalam karung. Nah, betul-betul orang yang sudah ya secara mumpuni, diyakini, dan juga jujur dia tadi ungkapkan. Di samping tegas dia juga harus jujur. Dan yang paling penting lagi apa? Ikhlas sebenarnya. Nah, ya kan? Ini kadang-kadang seperti yang nyatakan Bung Yusri tadi, berkampanye dia menyampaikan visi misi, ketika sudah terpilih, dilupa kepada publik. Karena sudah menikmati tadi itu. Nah, harapan kita ke depan kan tidak seperti itu. Nah, siapakah sosoknya? Tentu saja ini sekarang kan masih proses penjaringan. Saya yakin kita sebagai partai juga akan melihat, mengevaluasi apa sih yang menjadi keinginan publik, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Utara. Kalau menurut dari kader PDIP sendiri setelah melakukan sharing dengan masyarakat, apa sebenarnya yang mereka harapkan? Ya, yang mereka harapkan sederhana sebenarnya. Apa? Masyarakat itu kan pengen diketahui, pengen dipahami, pengen bisa berkomunikasi, pengen ekonominya juga baik. Kan sederhana sebenarnya masyarakat itu. Harapan masyarakat itu kan sangat sederhana. Dia bisa bersama-sama dengan pemimpinnya, ya, sama-sama. Ya ibaratnya kalau masyarakatnya makan jagung, pemimpinnya juga bisa makan jagung, bisa melakukan komunikasi dengan baik tanpa ada sekat-sekat yang terlalu birokratis, ya. Kemudian ya itu tadi ekonominya, ya. Janganlah nanti gini. Hari ini dia tetap makan apa Bang Yusri? Ya makan jagung, besok makan jagung lagi. Maunya ada peningkatan dia. Artinya setelah ada terpilih seorang pemimpin itu paling tidak ada perubahan-perubahan yang ya katakan tidaklah sangat tinggi tapi ada perubahan ya. Kalau seharusnya hari ini makan, ya kalau makan pasti kita semua makan kan. Tapi paling tidak ada perubahan secara ekonomi. Iya, kita tahan dulu. Sangat sederhana oleh masyarakat. Kita tahan dulu, kita harus break. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Special Report sesaat lagi. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Kita kembali lagi di Special Report dan pertanyaan saya sama dengan Bang Muhammad Yusri Isfa juga sebagai akademisi di sini, sama dengan pertanyaan Pak Sutarto tadi. Sebenarnya untuk masyarakat Medan ini sendiri tuh, masyarakat Sumatera Utara ini sendiri apa yang mereka harapkan sebenarnya dari sosok-sosok nanti seseorang yang menjadi seorang gubernur? Ya, oke. Jadi walaupun kita sebagai akademisi ya bukan sebagai partisan, tapi kita selalu mendengar ya keluhan masyarakat ini ya. Yang pertama ada dua ya, hak dasar dan hak yang non dasar ya. Yang tidak dasar itu misalnya soal ketenagakerjaan, pengangguran. Ya di Sumatera Utara ini kan angka pengangguran itu cukup tinggi. Nah, saya kira kalau pemerintahnya mengharapkan sektor tenaga kerja yang sifatnya formal seperti PNS, perusahaan swasta, itu pemerintah pasti tidak punya kemampuan. Ya, nah oleh karena itu bagaimana kepala daerah nantinya yang terpilih itu ada satu kebijakan yang sifatnya
memiliki ikon Sumatera Utara itu bagaimana soal pemberdayaan masyarakat ini, apalagi masyarakat Sumatera Utara kan mungkin angka pengangguran cukup tinggi ya, mungkin di kisaran 17% ya menurut data. Nah, oleh karena itu ini harus diberdayakan. Seperti contoh, misalnya bagaimana memberdayakan usaha kecil menengah. Ya, saya kira kan ini bisa banyak berakibat kepada multiplier effect ya, baik segi pemanfaatan tenaga kerja yang produktif maupun dari segi pendapatan keluarga. Jadi sebenarnya nggak sulit, tinggal ini kebijakannya harus tegas itu. Bagaimana bisa dilakukan oleh Pemprov Sumut. Kemudian contoh hak-hak dasar ya, soal pendidikan. Nah, pendidikan menurut data yang dilansir oleh beberapa lembaga survei itu kan Indonesia ini kan tingkat pendidikannya cukup rendah ya. 85% itu 85% ya, itu kategorinya SMP ke bawah. Dan mereka kebanyakan itu pengangguran, terutama di Sumatera Utara juga ya. Untuk sekolah itu kan banyak warga masyarakat yang tidak mampu mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan SD, SMP. Nah, syukur ini ada satu kebijakan dari Mendikbud bahwa otonomi pendidikan itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Nah, kemudian hak dasar yang berikutnya itu soal kesehatan. Ya, masyarakat ini kan nggak payah-payah. Yang diharapkan mereka itu berobat bisa dengan mudah ke rumah sakit. Ya memang alhamdulillah di dalam dekade terakhir ini kan pelayanan itu sudah mulai kelihatan ya melalui ada program-program pemerintah seperti BPJS dan lain sebagainya. Tapi kan menjadi tugas gubernur juga ke depan ini bagaimana rumah sakit yang ada di Sumatera Utara ini memberikan pelayanan yang prima gitu ya. Jangan orang sakit ke rumah sakit karena membawa kartu BPJS, pelayanannya itu lamban gitu. Nunggu orang sudah pingsan-pingsan ya Mbak Tarto. Tapi kalau dia bawa kartu kredit BCA, itu cepat. Nah, ini harus kita pikirkan. Ini pelayanan dasar kesehatan. Nah, kemudian apa lagi? Ya soal ketertiban umum, keamanan. Nah, kita kan santer ya di media sekarang. Kita mau keluar malam aja Mas Tarto. Takut kita. Ya banyaknya kejahatan-kejahatan. Masalah narkoba yang luar biasa sekarang ini bagaimana kok sepertinya pemerintah kurang hadir gitu ya, kurang hadir ke situ. Kok bisa negara, pemerintah dikalahkan oleh penjahat-penjahat itu? Ini yang diharapkan masyarakat loh. Bagaimana ya kejahatan perampokan ya, pencurian, pembunuhan, sepertinya ini kok seperti hal-hal biasa saja ya. Boleh dikatakan alfa ya, pemerintah agak ya, bukan tidak ada ya, agak alfa, agak absen di situ. Inilah harapan-harapan baik hak-hak dasar maupun yang non dasar tadi yang sering terngiang di telinga kita, sering terdengar di telinga kita. Ya. Padahal itu sebenarnya sudah ada keinginan masyarakat dari dulu, bukan hanya sudah ada Permendagrinya pun sudah ada sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur. Sudah ada. Nah, itu tadi mungkin lebih kebanyakan fungsi koordinasi. Nah, hanya koordinasi kan yang merasakan kan ya satuan pemerintah di tingkat provinsi dan satuan pemerintah di kabupaten kota kan. Nah, masyarakat kapan itu nunggu mereka? Saya kira itu. Ya, baik. Nah, dengan wajah-wajah baru yang banyak bermunculan juga, ini bagaimana mungkin tanggapannya? Mungkin dari PDIP sendiri menanggapi itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat media sekarang yang muncul ya, dari nama-nama itu muncul ya, ini kan bicara nama Mbak Dira ya, ada incumbent ya, Tengku Heri, yang yakin seluruh masyarakat Sumatera Utara insya Allah sudah tahu ya rekam jejak beliau. Ya, biarlah masyarakat yang menilai itu. Begitu juga Edi Rahmayadi, seorang jenderal Pangkostrat, kita juga sudah mulai muncul ya di media dan juga sudah melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kan itu. Nah, kemudian ada Gus Irawan juga ya, yang juga mulai memasang-masang spanduk dan sebagainya ya, sebagai ketua Gerindra Sumatera Utara ya. Kemudian ada Tifatul Sembiring PKS ya, ada JR Saragih Demokrat, kemudian PD Perjuangan juga ada Marwarar Sirait tadi. Nah, kemudian ada Japorman Saragih, kemudian ada di TV juga kita lihat Pak Arya Sinulinga. Nah,
saya kira semua itu kan tokoh-tokoh putra-putra terbaik Sumatera Utara. Ya. Tokoh-tokoh yang terbaik Sumatera Utara yang sekarang ini ya biarlah menjajakan dirinya dulu. Biar masyarakat makin kenal bagaimana sepak terjangnya. Nah, sehingga pada proses sampai ke bulan Juni nanti ini kan nanti tahapan KPU akan dimulai di bulan Desember, Mas Yusri ya? Ya. Desember, kemudian tahapan seterusnya sampai di Juni pelaksanaan. Nah, para kandidat, para calon masih balon ya, belum ditetapkan karena sesuai dengan ketentuan undang-undang itu nanti dicalonkan oleh partai politik atau partai politik gabungan partai politik atau dari perseorangan. Nah, ini kan semua ini masih menjajaki semua ini. Betul. Semua tokoh-tokoh ini masih melakukan komunikasi politik kepada seluruh stakeholder, yaitu partai politik. Dan partai politik itu juga masih ngelus-ngelus, masih melihat, mempertimbangkan, memberikan apresiasi, penghargaan dan sebagainya. Nanti akan pada saatnya nanti kita akan tetapkan siapa yang didukung oleh PDI Perjuangan. Tentu saja baik dari eksternal partai maupun dari internal partai. Walaupun itu wajah-wajah baru ya. Nah, saya kira bagi Sumatera Utara ini kan tidak wajah baru mereka ini. Samsul Arifin tadi sebut Bang Arya, Bang Yusri, dia mantan gubernur. Ya, ada Tengku Heri, dia yang incumbent. Edi Rahmayadi secara ini juga sudah sebagai Pangkostrat. Kemudian Gus Irawan juga anggota DPR RI. Ya kan? Difatul anggota DPR RI. Marwara Sirait DPR RI, ya kan? Baik. Anggota banyak lagi nama-nama yang lain ini kan, Japor Mansara, ketua DPD Sumatera Utara. Nah, ini kan mereka itu kan sudah mempunyai apa yang disebut dengan ya prestasi toh. Kalau mereka itu punya posisi, ini kan berarti punya prestasi. Kalau punya prestasi, berarti memang mereka ini orang-orang yang mampu sebenarnya. Oke, baik. Betul, Saya kan? mungkin bertanya kepada Bang Yusri Isfa juga. Bagaimana tanggapannya untuk wajah-wajah baru ini sendiri? Ya, jadi terhadap kehadiran wajah-wajah baru tadi saya nyatakan bahwa secara undang-undang siapapun itu berhak sepanjang dia memenuhi syarat administratif dan syarat-syarat umum, syarat-syarat lainnya, ya itu tidak masalah ya. Bang Sutarto pun berhak, Mbak Dira pun sebenarnya boleh mencalon, saya juga boleh mencalon ya kan. Tetapi ya ini memang harus punya kesiapan ya, kesiapan lahir dan batin untuk memimpin Sumatera Utara ini. Ya, jadi kita harapkan juga nanti kepada partai politik sebagai tempat seleksi awal di dalam pencalonan sebelum ke KPU tentunya. Nah ini ya benar-benar pure lah memperhatikan aspirasi masyarakat. Ya, kita lihatlah program kerjanya seperti apa, komitmennya seperti apa. Ya. Jadi dan tadi saya dengar melibatkan publik untuk seleksi ini, mungkin ada uji publik ya. Itu saya kira bagus sekali ya, supaya pemimpin kita yang terpilih ke depan ini ya benar-benar mempunyai spirit yang luar biasa untuk membangun Sumut ini yang begitu majemuk tadi dikatakan. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Nah, apakah mungkin untuk Gubernur Sumatera Utara nantinya ini memang harus yang mereka itu berdomisili di Sumatera Utara sendiri, atau juga mungkin baiknya kalau yang dari luar-luar nih, misalnya itu kan ada juga beberapa ya. Ini seperti apa tanggapannya untuk ini? Oke, tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu. Untuk Anda jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami dalam program Special Report sesaat lagi. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Di segmen terakhir kita mungkin untuk hari ini kita memadatkan ya obrolan kita ya. Mungkin pertanyaan saya tadi sama ini untuk sosok calon seorang gubernur nantinya. Yang pertama mungkin apakah mereka memang harus backgroundnya itu memang dari pemerintahan atau dari pengusaha atau dari apa ini yang mungkin pas ya untuk menduduki posisi gubernur Sumatera Utara nantinya? Ya dengan sistem pemilu kita saat ini ya, wabil khusus dengan sistem pemilu kepala daerah sekarang ini kan ya memungkinkan dari
berbagai elemen itu untuk mencalonkan diri, baik melalui jalur partai politik maupun dari jalur independen. Itu sudah diberi peluang. Soal domisili, saya kira ya tadi juga sudah saya sebutkan di awal bahwa yang penting dia kan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, jadi tidak masalah. Tetapi kan ada debatnya juga ya, harus menguasai wilayahnya, harus mengenal wilayahnya, bagaimana karakteristik Sumatera Utara, karakteristik wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki. Ini kan ya membutuhkan sosok yang benar-benar ya mampu ya untuk memanage itu. Sebagai gubernur ini kan kalau dalam istilah swastanya itu kan manajer dia, ya, yang mengatur ini semua yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Sumut. Nah, kesejahteraan yang betul-betul terukur gitu ya, terukur dari sisi lahiriah, batiniah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan. Kemudian saya melihat kok bakal-bakal calon sekarang ini semuanya sepertinya punya background Sumatera Utara. Ada yang mungkin tidak lahir di Sumatera Utara, tetapi dia lama bertugas di Sumatera Utara. Ada yang memang kebanyakan memang asli warga Sumatera Utara. Ada orang Sumatera Utara yang udah lama banget ngilang. Ya mungkin dia sudah banyak gitu finansial ya, punya kemampuan, mungkin secara material sudah berkecukupan, itu pun bagus ya kan, sehingga nanti diharapkan kalau sudah jadi gubernur ya benar-benar dia fokus untuk masyarakat. Uang dah nggak perlu lagi lah, normatif saja, gaji, tunjangan saja, ya kan, uang sudah banyak. Nah, ini juga kita perlukan, seperti pemimpin-pemimpin di negara maju itu juga kan orangnya udah tua-tua juga, yang sudah punya pabrik, yang sudah punya company, yang sudah punya factory, sudah tidak cari uang lagi di sana. Udah nggak butuh uang. Nah ini juga ya apa salahnya? Udah beda. Apa salahnya? Toh di pemilu-pemilu kepala daerah di provinsi lain kan sudah banyak pengalaman juga. Yang terpilih itu justru bukan dari warganya kan. Oke, baik. Ini karena segmen terakhir dan waktunya sangat terbatas sekali, mungkin dari Pak Sutarto dulu untuk statement closing untuk hari ini, silakan. Ya, kita tentu saja berharap ya, PD Perjuangan ya Sumatera Utara berharap masyarakat Sumatera Utara akan bisa melakukan ya terlibat nanti secara langsung, dan PD juga akan melibatkan secara langsung nanti terkait dengan siapa balon yang akan diusung oleh PD Perjuangan, dan insya Allah mudah-mudahan PD Perjuangan akan bisa menjawab ya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Sumatera Utara, sehingga nanti ada siapapun yang diusung dari PD Perjuangan, tentu saja harapan kami ya tentu masyarakat Sumatera Utara bisa mendukung siapapun yang akan diusung oleh PD Perjuangan. Oke, saya kira itu. Baik, kalau dari Bang Yusri Isfa juga ini sebagai akademisi, silakan untuk closing statement hari ini. Ya, yang pertama kami dari sisi akademisi tentu mengharapkan bahwa bersainglah secara sehat ya, bersaing secara sehat para calon kandidat ini, ya tampilkanlah program, kemudian track record yang terbaik ya, sekalipun sekarang ini kalau Mas Tarto tadi menyatakan sedang menjalin komunikasi, kalau saya menyebutkan mereka ini sedang how to sell yourself, sedang menjual dalam tanda petik dirinya kepada masing-masing kontestan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kepada kontestan pemilu sebagai wadah filter yang pertama, kami mengharapkan ya memang seleksi ini benar-benar terbuka, mengikut sertakan publik ya, akademisi ya, sehingga calon yang nanti terpilih ini benar-benar memiliki akuntabilitas yang tinggi. Ya, kalau sudah terpilih itu tidak lagi mengecewakan masyarakat Sumatera Utara. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kembali lagi ke Pak Sutarto, dari antara semua yang sudah ada tadi nama-namanya, ada tidak memang yang itu menjadi pilihan Anda? Saya yakin di hati saya harus ada. Ada tidak? Pasti ada. Pasti ada. Namanya mungkin boleh tahu? Nama masih rahasia. Dari Bang masih rahasia Yusri karena sendiri. kita sebagai pimpinan partai tentu kita ikuti mekanisme itu dulu. Oke, masih siapapun rahasia, nanti akan ya? diputuskan oleh Bu Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan partai tertinggi, kita dalam istilah Islamnya kita sami'na wa ta'na. Kalau jagoannya dari DPI, Dari DPD Sumut. Iya.
alhamdulillah. Kan itu. Dari PD Sumatera Utara, alhamdulillah itu. Harus diamini. Artinya apa? Nah, kita berharap masyarakat Sumatera Utara juga bisa tidak lagi nanti memilih kucing dalam karung. Kan Baik, itu. terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat juga untuk kita semua. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dirana Sution, selamat sore dan sampai jumpa. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin, tidak pandang bulu. Kriteria gubernur yang kita impikan sih pengennya itu Dia harus mampu berdiri di atas semua golongan. Bisa dipercaya, amanah. sosok pemimpin yang tegas, disiplin.